Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putra Jaya SPDMT dan Ibu Eni Meiana SSI selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, keselamatan, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Seminar siang ini adalah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Perkenalkan, saya Eni Fernandes yang bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Di samping saya sudah ada narasumber yang hadir, yaitu Ibu Yani Ulan dari SPD. Sebelum seminar ini dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dari penyaji materi yang dipersilakan untuk Ibu Yani Ulan dari memaparkan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memaparkan materi hasil orientasi P3K, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yani Ulan dari SPD, dari SMA Negeri 2 Wonogiri, dengan NIP PPPK 198712221 2023 21 2019. Latar belakang orientasi PPPK bukanlah sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap PPPK baru. Maksud adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan utama orientasi ini adalah untuk mengenalkan PPPK baru pada sistem dan fungsi pemerintah di tingkat provinsi. Ini mencakup pemahaman mengenai struktur organisasi, tata cara kerja, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pemerintah. Nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi dan misi yang harus kita dukung, yaitu visinya Jawa Tengah adalah menjadi penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Kemudian untuk misi, pertama, mentransformasi sosial, ekonomi, tata kelola. Kedua, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah. Ketiga, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi atau pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Keempat, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Terakhir, kesinambungan pembangunan. Dasar hukum penataan organisasi perangkat daerah, yaitu yang pertama ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian kedua ada PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Di sini ada beberapa peraturan yang harus kita pahami dan mengerti. Ini adalah hasil dari hasil belajar orientasi kita yang kita harus benar-benar paham isinya dan ikut menggalakkan dan mendukung. Nah, di sini ada contoh struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari sini kita paham siapakah gubernurnya, siapakah staf-stafnya. Kemudian untuk manajemen kepegawaian dan penilaian PPK, yang pertama dasar hukumnya adalah manajemen kepegawaian PPK adalah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Kemudian ada Perpres Nomor 38
kebijakan tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPWK. Dari hasil peraturan-peraturan manajemen dan penilaian kinerja, di sini saya paham akan apa isi-isinya dan apa yang harus saya hindari, apa yang harus saya jalankan. Nah, ini adalah visi misi SMA Negeri 2 Wonogiri. Ya, tadi ada Pak Nova sama Pak Arifin yang menceritakan bahwa beliau adalah alumni. Saya adalah pengikut ketiga, yaitu alumni dari SMA yang menjadi tempat kerja sekarang. Jadi saya rasa mudah-mudahan sependapat ya Bapak berdua, yaitu kalau kerja di alumni itu rasanya lebih ikhlas, lebih bahagia. Gitu ya Pak ya? Mudah-mudahan rasanya sama. Visinya adalah terwujudnya insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian kompetitif, literat, dan berwawasan lingkungan. Kemudian visinya ada 8 di sekolah SMA Negeri 2, yaitu pertama meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan, serta berakhlak mulia, menanamkan nilai-nilai budaya, bangsa, dan dalam negara kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Nah, di sini ada 3, 4, 5. Nah, yang ingin saya lanjutkan adalah yang ke-6, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang bertanggung jawab, kemudian konsisten dalam pembelajaran maupun nasional. Yang ke-7, mewujudkan kolaborasi positif antara warga sekolah maupun dengan pihak terkait. Kemudian 8, mewujudkan sikap dan perilaku yang berwawasan lingkungan. Nah, di sini misi di sini adalah kita berusaha di SMA Negeri 2 sebagai sekolah penggerak itu juga mendukung sekali. Kemudian karena kita mempunyai misi yang nomor 6, 7, 8, alhamdulillah sudah berjalan. Ya. Ini adalah struktur organisasi manajemen di SMA Negeri 2. Ada Bapak Kepala Sekolah yaitu Sumanto SPD MPD, kemudian ada Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Ani India, kemudian ada staf-staf Wakas Kurikulum adalah Bapak Uji, kemudian Wakas Kesiswaan adalah Bapak Karmo, kemudian Wakas Humas Bapak Anggrit, kemudian Wakas Sarpras adalah Pak Rianto. Nah, ini adalah kita sampai pada rencana hasil kerja. RHK itu adalah sebuah dokumen yang tentang target-target atau tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. RHK berfungsi sebagai pedoman atau peta. Nah, ini adalah ada 8 RHK Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri, ada 8 yang saya turunkan menjadi RHK saya. Pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran yang partisipatif. Di sini ada rencana hasil kerja, kegiatan tahapnya saya jadikan ada 5. Kemudian outputnya yaitu tersusunnya dokumen ATP dan modul ajar. Kemudian penerapan nilai berakhlak. Nah, di poin ini adalah hal yang baru yang saya pahami dan mengerti bahwa di sini poinnya ada 4. Misalnya menyusun ATP itu ternyata berorientasi pelayanan. Nah, kemudian yang kedua itu menyusun itu nilainya adalah akuntabel. Kemudian menyusun ATP harmonis. Kemudian ini RHK yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, yaitu untuk kegiatan tahapan di sini saya menurunkannya menjadi 5. Ada mencari informasi sampai mengunduh sertifikat. Kemudian penerapannya ada akuntabel, kemudian kompeten, kemudian kolaboratif. Kemudian yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas pembelajaran guru. Kegiatannya yang saya turunkan menjadi ada 5, yaitu perencanaan sampai memberikan umpan balik, kemudian dokumentasi,
Outputnya adalah tentunya laporan dan dokumentasi observasi. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya saya rinci menjadi 5. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Kemudian yang keempat, terkelolanya penugasan guru. Kegiatannya ada 5 juga, yaitu tentang pemahaman tentang perwalian, kemudian pemantauan sampai pemantauan evaluasi. Disinilah jiwa sebagai seorang ibu itu menurun karena anak saya menjadi tambah 36. Kemudian outputnya adalah ada SK, kemudian laporan wali kelas. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya tentunya berorientasi pelayanan karena membantu siswa, kemudian akuntabel karena bertanggung jawab, kemudian kompeten itu karena seorang wali itu harus memiliki kompetensi memadai bidang pendidikan. Saya menganggap di sini jiwa tugas wali itu double dengan seperti guru BP, ya. Karena apa-apa udah wali saja. Kemudian 4 itu harmonis, menciptakan suasana kelas yang harmonis. Kemudian 5 adalah loyal, kemudian yang ke-6 adalah kolaboratif. Nah, saya punya kesimpulan. Kegiatan orientasi yang telah memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi saya kepada khususnya teman-teman juga, khususnya juga teman-teman PPPK yang lain mengenai tujuan dan struktur program dan nilai etika dan implementasi. Nah, saya punya ucapan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa bagi saya. Satu pesan mendalam dari saya, setiap langkah kita dalam mencari ilmu itu adalah perjalanan menuju terang. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk menjadi lebih matang. Dan setiap akhir dari sebuah perjalanan bukan titik, melainkan awal dari langkah yang lebih gemilang. Saya rasa pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Demikian seminar laporan orientasi dari Ibu Yani. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru peserta seminar saya persilakan. Pak. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Bu Yani Wulandari. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yani Wulandari selaku narasumber. Bagaimana peran Ibu sebagai guru untuk ikut mendukung visi sekolah yang berkaitan dengan adanya profil pelajar Pancasila? Nah, ini pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon dijawab dulu. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Akan saya jawab dengan senang hati. Berkaitan dengan visi dan profil pelajar Pancasila, yaitu visinya adalah mewujudkan karakter yang profil Pancasila yang kompetitif, literat, dan berwawasan lingkungan. Nah, yang ditekankan adalah profilnya. Kebetulan sekali saya selaku koordinator P5 selama 2 tahun dalam pemuatan modul itu selalu saya tekankan isi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada kebinekaan global, kritis, kemudian ada mandiri, kemudian kreatif, dan kesempatan untuk mewujudkan atau mendukung visi ini adalah dalam pembuatan modul-modul pembelajaran ATP, kemudian dalam langkah-langkahnya pasti saya ada misalnya ditambahkan ada pembelajaran diferensiasi yang disitu bisa dipecah-pecah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak, semoga jawaban saya berkenan. Terima kasih. Bagaimana Pak Bayu? Sudah? Ya.
Sesi berikutnya tanggapan, masukan atau arahan dari Pak Putra atau Bu Eni, saya persilakan. Saya terakhir. Silakan atau saya terakhir atau penutup ya. Atau terima kasih ya, saya terakhir pokoknya. Bapak Ibu semuanya, buat semuanya. Jadi kalimat yang terakhir di paragraf yang banyak kayak cerpen itu. Yang terakhir. Nah, yang biani yang terakhir. Bapak Ibu nggak memperhatikan apa yang ada di depan ya. Apa di situ ada satu kata-kata indah. Setiap langkah kita dalam mencari ilmu adalah perjalanan menuju terang. Sebenarnya Pak Novi ini ada hadis Rasulullah riwayat dari Muslim. Itu barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka dia dimudahkan dalam perjalanan ke surga. Ada Pak Novi? Iya, Pak Novi itu belakangan. Jadi itu hampir seperti kita. Jadi barang siapa orang itu berjalan menuju majelis ilmu ya kayak kita ini ngumpul bahas kita, maka dia dimudahkan dalam menuju surga. Padahal step-step menuju surga itu rintangannya banyak sekali. Jadi kalau biasakan kalau menyadur kata-kata indah, kata-kata mutiara, ambilkan dari hadis-hadis Nabi, jangan dari John Lennon, itu jangan balik, karena di situ ada nilai-nilai dakwahnya. Jadi dan semuanya, barang siapa berjalan menuju ke majelis ilmu, ke majelis taklim, maka dia dimudahkan dalam menuju surga. Satu step-step orang menuju surga itu sakaratul maut, wah itu susah itu. Tapi orang yang rajin ke masjid, maka sakaratul mautnya itu besar, dimudahkan dia meninggalnya. Kemudian sampai ke orang yang sudah mati itu ditanya sama malaikat. Ya pokoknya malaikat itu juga itu step yang kedua. Step 1, 2, ada berikutnya yaumul hisab, ada berikutnya yaumul ada berikutnya sampai menuju pintu surga. Itu semuanya dimudahkan. Itu yang orang yang seperti ini berkumpul, maka kalau kita berkumpul sedikit banyak berikan apa ya, satu ilmu walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis gitu. Yang tidak terima ya bukan orang urusannya, mau memang nembus wong iku keras hati ini dikai ilmu apa gak nyambung. Mau kandani loh, maka tugas kita cuma menyampaikan, masalah diterima atau tidak bukan urusan. Itu loh tanyanya sekolahnya di Al-Islam. Jadi itu tugas kita tadi ya. Terima kasih Pak Putra untuk masukannya. Sesi berikutnya yaitu penutup. Terima kasih untuk paparan yang disampaikan oleh Ibu Yeni Ulan dari SPD yang telah mempresentasikan laporan seminar ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.